waktu apalagi waktu SMP itu kita gedol-gedolnya debat sama pendeta itu tambahan waktu itu. Jadi hampir tiap hari minta waktu khusus. Waktu itu kan di sekolah kan aku kan di sekolah di Petra Manyar situ. Jadi hampir tiap hari minta jadwal sama guru agamanya. Atau kalau minggu sama pendeta sama ya kita minta waktu untuk ini tanya jawab. Baik dari mulai konsep ketuhanan sampai yang ini masalah Alkitabnya itu. Ya masuk Islam lewat situ. Jadi anak disenengin kan diajari gitar, dia kasih lagu-lagu. Ya ini dan anak senengnya rock metal yang klasik gitu loh. Dulu diajak gitu, nanti capek ganti bahasa agama gitu loh. Gitu. Nanti musik lagi ganti bahasa agama lagi. Alhamdulillah dulu karena masih kecil ya dan normalnya anak itu kan ngikuti ibunya gitu. Nah, dulu ibu itu Katolik ya. Dan anak-anak ini dididik sama adiknya ibu di Kristen, akhirnya jadi Kristen dan di sekolah Kristen akhirnya jadi Kristen semua anak-anaknya. Berapa sudah? Yang bapak seibu ada kakak satu, koko satu, yang lain beda ibu. Ya. Gambaran kehidupan keagamaan Ustadz Rendra waktu sebelum masuk Islam kayak apa? Dulu awal itu ya kita rutin di Kristen kan ada namanya sekolah minggu kan. Iya ya kita rutin lah ke gereja itu rutin. Terus lama-lama kan kita tambah dewasa juga. Nah, suatu saat di sekolah minggu itu si guru itu kita dulu nyebutnya di gerejaan itu lause ya atau Indonesia itu kan bahasa Mandarin Indonesia guru kan lause. Ya apa Indonesia ustadz lah gitu. Lause ini dulu ngomongi kalau ada keyakinan Trinitas itu. Nah itu secara fitrah kita, walaupun kita masih kecil kita kan nolak gitu loh. Kok Tuhannya jadi tiga dipaksa jadi satu gitu loh. Jadi yang harus disembah ini siapa gitu loh. Apakah kita kenapa kok nggak pernah? Ya Tuhan Roh Kudus misalnya kan gitu. Kok nggak pernah? Kok mesti cuman Yesus saja yang disebut kan gitu. Tuhan Allahnya bukan atau Tuhan Bapa lah mereka kan. Itu pun jarang mereka sebut. Kalau memang tiga itu satu sama. Kenapa kok cuman yang Yesus saja yang disebut? Habis ini kan ya semua juga. Nah itu sudah bergejolak dari ya kita SD lah waktu itu masih SD. SD sudah mempertanyakan konsep ketuhanan gitu. Iya alhamdulillah. Jadi itu terus akhirnya lama terus akhirnya kita kan tambah besar nyari apa istilahnya orang sekarang apa ya, pencarian jati diri kan. Nah, terus tiba-tiba kedatangan ya apa namanya? Ada kakaknya Abi dari Jeddah itu dan temennya Abi juga dan keluarga Abi juga ya itu dakwai kita ya alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk Islam. Tapi sebelumnya ya perjalanan panjang ya yang debat pendeta sana sini ya belajar agama yang lain-lain itu juga terus akhirnya masuk Islam. Tadi sempat mempertanyakan konsep Trinitas tadi ya? Iya. Pertanyaan itu pernah disampaikan ke gurunya, guru atau pendeta untuk mendapatkan penjelasan? Iya jelas itu. Jadi apalagi waktu SMP itu kita gedol-gedolnya debat sama pendeta itu tambahan waktu itu. Jadi hampir tiap hari minta waktu khusus. Waktu itu kan di sekolah kan aku kan di sekolah di Petra Manyar situ. Jadi hampir tiap hari minta jadwal sama guru agamanya. Atau kalau minggu sama pendeta sama ya kita minta waktu untuk ini tanya jawab. Baik dari mulai konsep ketuhanan sampai yang ini masalah Alkitabnya itu. Kita bahas terus tiap hari itu. Tiap hari. Sampai suatu saat salah satu pendeta itulah itu waktu itu tak tanya berarti yang angkat Yesus jadi Tuhan itu manusia gitu lah. Nah, terus dia ngomong ya memang yang angkat Yesus jadi Tuhan itu manusia. Ya sudah itu langsung runtuh aku langsung sudah stop, nggak mungkin di agama ini lagi sudah harus keluar. Nah, itu SMP ya? Iya SMP. Yang lainnya kan masih asik main-main ke mall mungkin ya kemana. Nah ini antum kok kelihatan serius kepada agama ini itu kondisi itu didapatkan dari mana? Ya ini apa namanya? Apakah memang keluarga mendoktrin sedemikian rupa untuk agama? Oh kalau dari keluarga itu kan apa namanya? Bebas lah sama maksudnya sini mau mainan mau itu nggak dipaksa gitu loh mau belajar apa. Nah kebetulan waktu kosong waktu nganggur itu
anak dulu itu sering suka baca buku gitu. Oh, memang suka baca buku. Iya, suka baca buku. Dan yang dulu kita seneng mungkin ya semua orang lah mungkin seneng hal gaib itu kan yang di penasaran kan karena nggak kelihatan kan gitu. Nah waktu itu kita sering baca masalah hari kiamat, ya itu kisahnya gitu. Kitab-kitab masalah hari kiamat itu. Nah otomatis masalah hari kiamat akhirnya kita kan ketemu ada yang versi Kristen, nah versi Islam kan gitu. Terutama kan versi Islam yang banyak masalah hari kiamat itu kan memang paling lengkap kan gitu. Nah itu mulai dari situ terus ya kita dulu zamannya ya YouTube belum kayak sekarang ya, dapatkan videonya atau ceramah lecture Ahmad Didat, Zakirna itu kan susah itu. Ya dulu ngeliati itu yang dari mereka tak tanyakan ke pendeta gitu. Ya itu akhirnya itu pendeta reaksi terhadap kegetolan antum bertanya atau mempelajari agama itu gimana? Ya mereka ini apa namanya? Ya kaget kan, karena anak normal yang lain nggak ada yang nanyakan masalah agama. Ini SMP loh ini. Iya, ini anak yang waktu itu kok tanya terus masalah keagamaan dan apa namanya? Kan dedes kan, kan tiap hari soalnya. Bukan ya jadi pulang sekolah atau waktu istirahat ada waktu tak samperi gitu. Dan anak nggak sendiri waktu itu karena sini punya prinsip ada hujah lah buat mereka itu juga sekalian gitu loh. Jadi teman-teman. Jadi ya nggak sendiri, walaupun anak waktu itu sama pendeta sama apa, itu bawa teman, mesti bawa teman. Jadi minimal ada saksi gitu loh mereka. Jadi si teman itu juga minimal kasarannya dapat hidayah juga, dapat hujah juga, penegakan hujah kan, iqamatul hujah bahasa Islamnya kan gitu. Jadi ya ini ya pendeta apa guru-guru agama, pendeta-pendeta itu dia mereka ya kaget lah itu. Tapi dilayani terus ya? Tapi dilayani dia, karena kan apa dia nganggep ini kan jangan sampai hilang kan. Jangan jadi domba tersesat cempe sesat cempe dolin. Jangan jadi domba sesat ya. Iya. Kalau soal agama bisa bertanya sedemikian serius untuk yang lain-lain gimana pelajaran yang lain-lain? Pelajaran umum lain. Ya. Masalah pelajaran ya alhamdulillah Allah Taala ngasih anak karunia atau kelebihan lah. Jadi kalau pelajaran itu anak hampir nggak pernah belajar soalnya di rumah itu nggak pernah. Jadi anak punya konsep belajar itu ya saat ini, saat ini diajari guru apa ya sudah itu. Masalah di rumah anak nggak mau sama sekali murojaah atau ngulang pelajaran nggak mau. Walaupun ulangan anak nggak mau sama sekali. Karena apa? Mending waktunya itu yang lain buat belajar yang lain, itu loh. Karena ilmu itu kan banyak. Jadi kalau misal diajari apa? Misalnya hari ini matematika perkalian 1 sampai 10, sudah di rumah nggak boleh belajar itu lagi, harus belajar yang lain. Nggak tahu belajar ilmu dunia atau belajar ilmu agama, nah itu. Jadi apa? Waktunya benar-benar fokus untuk ini. Nah, benar-benar apa? Manfaat lah gitu. Jadi begitu dapat materi atau dapat pelajaran, sudah fokus biar apa? Manfaat kita istilahnya Islamnya kan berkah kan, biar waktunya berkah gitu loh. Jadi dapat sekali ya sudah itu. Di rumah enggak. Di rumah urusan lain, belajar yang lain. Nah makanya anak bisa dapat apa baca banyak kitab apa itu, ya itu karena di sekolah sudah waktunya belajar sekolah ya udah itu, di rumah enggak ada. Ya alhamdulillah, apa namanya, ya nilai bagus lah gitu. Akhirnya jadi SMK dulu sampai alhamdulillah juara umum di jurusan gitu, alhamdulillah. SMK mana? SMK 8 belakang Singhu. Tapi dialog soal agama itu waktu SMK juga masih? Karena anak masuk Islam ini setelah lulus SMK anak masuk setelah lulus SMP anak masuk Islam. Oh gitu ya. Jadi iya. SMK sudah muslim ya? Iya, SMK sudah Islam, alhamdulillah sudah Islam. Baik. Selain konsep Trinitas, Ustaz, hal apa lagi yang kemudian membuat antum ragu terhadap Kristen? Ini terutama masalah kitabnya itu juga, masalah Bible-nya itu tadi. Ya karena banyak kontradiksi, terus banyak apa nih bahasa Inggrisnya absurd apa namanya Indonesia. Nah, absurd ya aneh atau ganjil gitulah istilahnya. Kejanggalan. Iya itu aneh lah gitu, maksudnya nggak mungkin itu perkataan Tuhan gitu loh maksudnya gitu. Dan ternyata kalau di Bible zaman sekarang itu kan campur, itu ada yang mungkin perkataan Tuhan, ada yang mungkin perkataan Nabi, ada yang perkataan tukang cerita kan gitu. Ada yang perkataan orang lain lagi, bukan orang di sini. Contoh kayak di Matius kan itu mesti ini kan Injil Matius kan mesti ini Matius yang cerita.
Tapi ketika kita baca orang jadi Matius ini jadi orang ketiga yang menceritakan Matius kan, berarti bukan dia yang nulis gitu loh. Ya. Matius bertemu Yesus. Mestinya kan kalau memang Matius yang nulis kan aku bertemu Yesus, pakai aku kan gitu, bukan Matius kan gitu. Ya itu yang menyebabkan inilah aneh lah gitu. Ya. Itu antum baca ya? Iya, atau karena kita baca. Bible itu antum membaca atau mendengar ceramah orang lain atau ya gitu? Oh ini campur, ya kita yang baca ya kita ini apa? Ya ada ceramah. Waktu itu kan yang ada cuman yang anak tahu cuman Zakir Naik sama Ahmad Didat kan zaman itu kan. Zaman itu cuman yang ada cuman itu ya. Semoga Allah ngasih pahala banyak buat mereka berdua. Amin. Ya. Ya salah satunya juga ya dari orang-orang yang di rumah yang dakwai anak juga gitu kan. Ya alhamdulillah. Orang di rumah. Berarti memang ini balon tadi sudah diceritakan ya tapi di video ini perlu diceritakan. Berarti memang di keluarga sudah ada yang muslim ya? Iya, ya yang alhamdulillah yang pertama mu'alaf itu kan kakek. Nah, kemudian kakek ini keluarganya yang dari Abi itu dari kecil sudah Islam. Gitu. Kemudian Abi itu mau niru ayahnya kan gitu, nikahi non muslim dijadikan Islam. Tapi kan ternyata hidayah itu di tangan Allah Ta'ala, akhirnya nggak bisa gitu loh. Sampai meninggal matat kafirah, meninggal dalam keadaan kafir kan. Ibundanya itu? Iya. Usia berapa mungkin? Waktu apa? Ibu meninggal usia berapa? Belum 50, 40-an. Usia berapa tuh SD? Ya, waktu itu ibu meninggal usia kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SD. Terus selanjutnya? Antum tinggal sama siapa? Ya, Abi nikah lagi. Oh, sama iya. Abi dengan Abi. Iya, sama Abi. Baik. Sampai kemudian puncak kegalauan, keraguan terhadap Kristen itu saat seperti apa? Yang kemudian memutuskan bahwa wah ini udah mantap bahwa ini saya tinggalkan. Ya itu tadi begitu si pendeta tadi ngomong kalau oh iya memang yang ngangkat Yesus jadi Tuhan itu manusia, sudah selesai gitu. Jadi waktu itu ada fase istilahnya orang sekarang kan agnostik kan gitu. Percaya pokoknya ada Tuhan kan gitu. Nah, itu fase kita setelah itu. Pendeta ngomong bahwa Tuhan ditetapkan oleh yang tadi itu ya. Iya, dari manusia yang ngangkat jadi Tuhan kan gitu. Akhirnya kita kan nyari ya enggak lama langsung ya karena sudah tahu kan kita kan sudah belajar perbandingan agama itu sudah lama kan gitu. Jadi kita switchingnya langsung cepet ya gitu. Fase agnostiknya cuman sebentar lah, paling enggak ada sebulan langsung masuk Islam gitu. Langsung masuk Islam. Karena konsep ketuhanan di Islam yang paling jelas daripada konsep ketuhanan di agama yang lain. Sempat mempelajari agama yang lain? Iya, alhamdulillah. Ya belajar Hindu, Buddha dan yang lain-lain lah. Ada kan Zoroaster, zaman dulu kan Majusi kan. Cara mempelajari gimana? Ini online, dulu zaman dulu kan online semua, iya. Jadi ya sini dulu internet nggak ada ya kita ke warnet itu nyari referensi, nyari kitabnya, kita download di rumah, buka pakai PDF itu kan, kitab-kitab kita buka baca. Itu masih SMP ya? Iya, SMP. Ya, alhamdulillah Allah kasih nikmat waktu lah. Ya, kita bisa manfaatkan untuk belajar yang manfaat. Ada teman atau sosok yang diajak dialog masalah ini ketuhanan, masalah agama. Ya itu ya ada kalau teman itu dulu untuk bahan diskusi aja. Itu teman sekelas, teman sahabat itu ada, cuman mereka karena mereka ini bukan fokus ke agama ya, mereka cuma nanggepi ya seininya mereka sesuai kemampuan mereka gitu. Ya dulu setelah masuk Islam mereka teman-teman yang tak jadikan saksi, yang tak ajak semua gitu loh, tak tanyai semua masalah konsep ketuhanannya, masalah kitab sucinya tak dedesi satu-satu. Zaman dulu masih SMS ya, nggak ada WA Nah itu masih tak SMS-i tiap hari gitu. Akhirnya ya tapi mereka karena mereka nggak fokus di agama gitu. Iya, nggak fokus di agama, mereka akhirnya ya terus aku ya tahu diri gitu loh. Ngapain ngurusi debat ini terus? Ya, Islami sendiri loh segitu banyak sini belum tahu gitu loh. Banyak yang belum tahu, akhirnya tak tinggal Oh. nggak ngurusi debat dan lain-lain alhamdulillah kita tinggal lah.
dapat ganti. Ternyata di Islam itu sini tambah belajar, tambah merasa bodoh dapat ilmu tentang Islam itu segitu luas, insya Allah Masya Allah. besar Ya. yang kita nggak tahu.